Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinal. Nah, kemarin itu sudah saya review tentang pisau Turki ya, pisau Turki. Dimana pisau itu sebenarnya favorit dari senior-senior yang ada di Turki ya, kata mereka gitu ya. Tapi memang banyak sih, maksudnya banyak banget pisau yang harus dicoba gitu ya. Jadi nggak hanya satu pisau yang kualitasnya bagus, semuanya juga bagus, tergantung dari selera. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah pisau. Ini pisau apa sih namanya? Produk dari Portugal. Sebentar, saya lihat. High carbon, no stain, bahannya X55 CR MOV15, made in Portugal ya. Jadi ini Portugal ya. Ini Portugal. Nah, ini salah satu apa sih namanya? Pisau yang sebenarnya buat saingan dari yang Victorinox ya. Ini buat saingan Victorinox karena ini baru dari Portugal ya. Jadi di Indonesia belum banyak juga ini. Belum banyak juga. Setelah saya coba ini masih pabrikan ya. Ini masih pabrikan. Tapi ini tajam loh. Saya kaget gitu. Ketika ini saya coba di tangan, ternyata ini tajam gitu. Ini microbevelnya tuh dia kecil ya. Microbevelnya dia kecil. Nah, ini dia produk dari Portugal ini sama dengan yang merek Isel. Nah, hati-hati ya Victorinox. Jadi ini juga termasuk bagus juga gitu ya. Jadi pilihannya banyak gitu ya. Pilihannya banyak. Dan dia bisa disandingkan juga dengan Victorinox. Di penjualannya di Eropa itu dia disandingkan dengan Victorinox. Jadi dagangnya itu bersama dengan Victorinox sama Isel ya. Jadi si Victorinox sendiri apa sih namanya, dia nggak sembarangan untuk menggandeng sesuatu produk. Kalau misalkan dia tuh belum yakin kalau produk itu sendiri bagus, makanya ini termasuk bagus gitu ya, termasuk bagus karena bisa disandingkan dagangannya, kasarnya ya, dagangannya Victorinox dengan ini bisa disandingkan ya. Ini Evo, ini mereknya Evo ya, mereknya Evo, ini Evo ya, ini mereknya Evo. Nah, ini sebenarnya memang kebutuhannya adalah untuk dapur, untuk chef dapur. Nah, ini panjangnya 8 in ya, di sini ada 8 in ya, di sini ada 8 in ya, dan di sini ininya nih apa sih namanya, handle-nya itu karet. Itu yang saya senang adalah karetnya ya, karet. Tapi juga ada yang fibro. Saya kemarin pilih yang ini ya, yang apa, yang karet. Jadi ini belum banyak beredar di Indonesia juga. Dan saya kemarin tanya yang bullnose yang panjang itu belum masuk ke sini. Jadi yang masuk itu yang satu yang skinning ya, skinning lamb, terus sama yang boning itu udah masuk ke sini, sama yang ini ya, yang straight. Kalau saya lihat ininya bahannya dengan kinclongnya itu dia mirip dengan Geyser ya, Geyser yang dari Jerman. Produk ini Isel, sebenarnya saya udah review produk Isel yang dari Portugal, itu dia no stain ya, jadi high carbon. Jadi ini sebenarnya high carbon gitu ya. Saya bingung gitu, high carbon tapi stainless, berarti untuk ketahanan karatnya kalau dia high carbon berarti dia stainlessnya agak kurang. Tapi di sini kuat gitu ya, stainlessnya tuh kuat gitu, tapi high carbon gitu ya. Saya nggak tahu ngeraciknya gimana dari pabriknya, sebut high carbon no stain. Jadi no stain itu bur itu tidak nempel ya, no stain. Bur itu langsung copot, berarti dia setahu saya kekerasannya agak lumayan gitu, maksudnya bukan keras banget, standar pabrikan lah ya, antara 55 sampai 57 ya kalau pabrikan gitu. Nah, ini saya honing aja pakai ini ya, saya honing pakai ini. Kalau dari pabrikan kita honing pakai ini tuh gimana ya, apa sih namanya, tajam, sudah bisa melukai. Dan di sini juga saya jajal, di sini sudah nyangkut ya, sudah nyangkut semua, dan di bulu juga sudah nyangkut tuh.
putus ya, di bulu sudah tajam sekali. Jadi syaratnya adalah bisa melukai ya. Syaratnya bisa melukai, sudah bisa sembelih. Tapi tergantung keyakinan dan cara ngasah Anda semua. Sebenarnya ini buat pisau dapur atau kebanyakan itu dari Victorinox memang khusus buat chef ya, buat chef. Terus apa sih namanya, bacer ya, daging. Ini juga buat daging enak sekali karena dia stainless ya, jadi stainless, jadi food grade, pastinya food grade kalau stainless. Tapi kalau buat leher, kalau untuk nyembeli itu kan sebenarnya cepet gitu ya. Kalau untuk nyembeli itu harusnya cepet, jadi nggak pengaruh kepada higienis gitu ya kalau masalah sembeli, kecuali kalau sembelinya tuh digodot gitu, digini-giniin, terus ininya karatan gitu kan. Jadi kurang enak lah gitu ya. Nah ini produk ini dari Portugal, jadi belum ada belum banyak juga di Indonesia. Ini saya juga nemunya kebetulan gitu. Saya bilang kok mereknya Ivo gitu ya, mereknya Ivo saya bilang. Saya lihat di sini made in Portugal ya. Ininya enak sekali, handle-nya sama seperti geyser. Ininya juga seperti geyser ya, ininya kayak geyser nih. Kalau buat teknik tarik ya enak juga. Kalau buat di dapur juga enak juga, buat motong-motong sayuran. Yang cinta istri ya bisa dibeliin ini ya buat sayuran, tapi jangan terlalu tajam kalau buat di dapur ya, karena kasihan juga. Saya aja kalau di dapur itu saya kasih yang agak tumpul sedikit tapi tajamnya sedikit gitu ya, karena takut kena tangan. Jadi istri saya waktu itu ngeluh ketajaman gitu, jadi kenanya kalau lagi ngiris gitu cepet banget kenanya. Nah ini produk ini bisa juga jadi andalan juga. Jadi ini pesaing berat juga sebenarnya dengan Victorinox gitu ya. Ini pesaing berat juga dengan Victorinox. Yang pertama yaitu saingannya waktu itu Isel ya, Isel. Tapi Isel saya sudah waktu itu udah lama banget saya pegang Isel yang dari Portugal. Tapi sekarang saya belum megang Isel lagi. Tapi Isel itu bagus, dia no stain. Waktu itu Isel itu apa sih namanya, bahannya itu X50. Kalau sekarang dinaikin jadi X55. Saya nggak tahu ini dinaikin 5 itu jadi 55 itu nambah keras atau ketahanannya lumayan. Saya belum pakai. Nanti akan saya pakai. Ini tajamnya lumayan oke, tajamnya hampir sama dengan yang kemarin Hulusi, sama dengan apa sih namanya Durmas ya. Saya heran gitu, ini tajamnya kok bisa begini gitu. Ini greges ya. Tapi kalau cara ngasah Anda itu misalkan sudah sampai halus banget ya jadi halus. Kalau saya kan sukanya greges ya, cuman hanya ditarap grit 1000 atau 1500 dan langsung pakai ini atau pakai apa sih namanya stropping gitu ya. Jadi kalau kebanyakan stropping juga nanti dia akan halus ya. Jadi sudah banyak yang komentar-komentar di luaran juga di medsos bahwa slash tisu tidak menjamin di leher itu enak, biasanya licin ya. Jadi slash tisu tidak menjamin untuk memudahkan di leher sapi gitu ya. Jadi biasanya tuh ada yang bilang enak, ada yang kebanyakan bilangnya juga nggak enak gitu di slash tisu. Tapi kalau saya tidak di slash tisu, hanya di jari di kuku atau di bulu ya. Ini juga udah tinggal tek bulu dia langsung putus. Nah oke, itu saja. Ini paling yang saya review pisau Ivo ya, Ivo dari Portugal. Ini siap-siap saingan Don Carlos juga. Saingan juga dari yang Turki semuanya. Ya bebas memilih. Jadi kalau dibilang mana yang terbaik, semuanya terbaik ya. Tinggal Anda bisa cara mengasah. Ingat ya, satu adalah cara mengasah Anda. Kalau pisaunya mungkin sudah bagus semua ya, tapi bagaimana cara Anda memaintain di lapangan atau cara mengasah Anda sendiri di rumah, itulah yang menentukan hasil akhirnya ya. Itu bisa bisa untuk sembelih atau tidak. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan yang sudah mungkin pernah pakai Ivo pisau ini, silakan komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.